Halo brosis, balik lagi di channel Pak Wang Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang gimana caranya agar kita bisa dengan mudah nih mendapatkan perankingan atau urutan berdasarkan data yang kita punya di Microsoft Excel. Nah, gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja kita cek. Kuy. Oke, jadi contohnya di sini gue udah punya sebuah data atas skenario ya. Jadi data mengenai penjualan mobil di Indonesia pada semester 1 tahun 2021. Total ada 20 data nih ya, 20 produk dari berbagai tipe. Nah, gue diminta dari data ini, gue diminta untuk rankingnya nih. Jadi misalkan si Honda Brio ini ranking berapa dari total penjualannya, kemudian misalkan Suzuki R3 nih dari total data ini dia ranking berapa. Nah, itu gue diminta untuk dapetin rankingnya. Gimana caranya? Mungkin bagi sebagian brosis berpikir pakai sort and filter aja sih. Nah, itu memang bisa, cuma kita tidak akan bisa melakukan perubahan. Jadi sort and filter tuh nggak akan dinamis yang sifatnya, karena ketika kita mungkin misalkan ada revisi gitu ya, di misalkan DSO Aelian itu bukan 1001, dia harusnya 13001. Nah, itu tidak akan bisa mengenali atau merubah ranking secara otomatis ya. Jadi perubahan datanya nggak bisa tercover di situ. Maka dari itu gue saranin kalau mau bikin rankingan harus pakai rumus yang namanya rumus rank. Nah, rumus rank itu berfungsi untuk menampilkan ranking atau urutan suatu data berdasarkan data yang dipilih atau digunakan. Sintaksnya gampang banget, yaitu rank, number yang dicari atau angka yang dicari, kemudian referensi data, order. Nah, di sini gue pakai separator atau pemisahnya pakai koma ya, bukan pakai titik koma. Tapi kalau di laptopnya brosis pakai titik koma, sesuai nih ya pakai titik komanya. Kalau di sini PC gue atau laptop gue pakainya koma, makanya gue pakai koma. Oke, langsung aja kita cek ya gimana caranya. Jadi di sini contohnya ada 20 data nih ya. Kemudian gue mau cari rankingnya, gue tinggal masuk di cell yang gue mau pakai. Sama dengan, kemudian gue ketik rank. Buka kurung. Nah, dia langsung minta nih number, ref, order. Numbernya itu adalah angka yang mau kita cari rankingnya berapa nih dia. Kayak gitu. Nah, keterangannya di kanan ya. Angka atau data yang akan dicari ranking keberapanya. Otomatis gue pilih di jumlah terjual. Kenapa? Karena kita pakai berdasarkan referensi jumlah terjual. Kemudian koma. Kemudian referensi itu adalah kumpulan data yang digunakan dalam perankingan. Jadi kalau misalkan brosis punya 20 data ya sebagai acuan, blok ke 20 datanya. Jangan cuma 15, jangan cuma 10, karena nanti akan berefek pada jumlah atau urutan perankingan. Kayak gitu. Kemudian kasih absolut, tekan tombol F4 di keyboard, atau manual pakai dolar-dolar, nggak apa-apa. Kemudian koma. 0 itu descending, 1 untuk ascending. Nah, ascending itu berarti dia mengurutkan, menyortir dari kecil ke besar. Kalau descending jadi besar ke kecil. Nah, karena kita mau urutan dari besar ke kecil, otomatis kita pakai descending. Maksudnya besar ke kecil tuh jadi kalau 17.000 dan 15.000 berarti yang ranking 1 yang 17.000. 15.000 ranking kedua. Nah, itu maksudnya descending. Kalau ascending berarti misalkan 20 sama 10.000. 10.000 ranking 1, yang 20.000 ranking 2. Kayak gitu ya. Jadi bedanya descending sama ascending. Karena kita mau pakai yang angka gede sebagai ranking 1 atau ranking yang lebih besar, otomatis kita pakai yang descending. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Tuh, berarti ditunjukkan bahwa si Daihatsu Sigra ini dengan penjualan 17.455 unit, dia menduduki ranking ke-6 dari total 20 data yang kita punya. Kalau brosis mau apa ya mau menerapkan ini pada semua data, tinggal taruh di pojok kanan bawah ya. Setelah kursornya jadi tambah gini, double klik. Oke, itu langsung diterapkan ke semua rumus atau semua sel yang ada di rumus atau di data brosis punya. Jadi yang paling tinggi di sini ranking 1 diduduki oleh Honda Brio dengan penjualan 27.537, dan yang paling rendah 20, ranking 20 tuh Wuling Almas. Kayak gitu. Gampang banget kan cara untuk mendapatkan ranking. Nah, selain itu brosis juga bisa nih masuk di acuan bahasanya. Brosis close aja atau brosis delete dulu contohnya ya. Kemudian masuk di formula, masuk di more function, statistical, pilih rank gitu. Rank di mana dirimu? Ini dia. Nah, ada rank average, ada rank EUKI gitu ya bahasanya. Nah, biasanya kalau kita mau pakai rumus rank, gue lebih sering pakai rumus yang
rank EUKI karena dia berdasarkan angka tertinggi. Jadi kalau misalkan ada angka yang sama, dia akan didahulukan angka yang paling tinggi tuh. Tapi kalau rank average, dia akan mengembalikan ke nilai rata-rata. Nah, tapi konsepnya sama aja sih. Contoh pakai rank EUKI, numbernya kalau kita pakai yang tuntunan ya dari fitur formula ini, kemudian kita akan diminta function argument. Sama sih, number, ref, dan juga order. Numbernya tetap pilih sama. Kemudian referensinya, kalau Browse punya 20 data, berarti blok semuanya ya, 20 data. Kemudian absolutin, setelah itu ordernya. Karena kita mau dari yang angkanya gede, dia rankingnya yang pertama, otomatis gue pilih secara descending. Kayak gitu. Oke. Nah, sama kan? Tinggal double klik di pojok kanan bawah, langsung jadi. Kayak gitu. Gampang banget cara menggunakan rank di Microsoft Excel. Nah, khusus bagi Brosys yang pakai Microsoft Excel 2016 ya. Kayak yang gue pakai ini, Brosys juga bisa pakai. Ini contohnya gue hapus dulu. Pakai fitur tell me what you want to do. Ketik aja langsung di sini rank. Tuh, dia akan langsung ngasih best action. Klik aja langsung sekali, maka dia akan langsung menunjukkan function argument. Sama sih caranya. Jadi number, pilih numbernya. Referensi, pilih referensinya 20 data, karena kita punya 20 data, absolutin. Ordernya disesuaikan, karena gue mau dari yang gede itu dapat peringkat yang lebih tinggi, otomatis gue pilih 0 gitu. Hasilnya pun sama, double klik di pojok kanan bawah, maka langsung dapatkan perankingan yang sesuai kayak gitu. Gampang banget kan cara mendapatkan nilai atau urutan atau ranking di Microsoft Excel. Nah, kalau Brosys masih pusing dengan cara ini, Brosys bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu untuk jawab. Sekian dari video gue kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Desainit. Thank you banyak Brosys udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit.